Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putri. Saya mahasiswa dari Prodi Ilmu Pustaka Amfiya UB dengan nomor NIM 2150307011111127. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya dari mata kuliah Manajemen Rekod yang berjudul Nilai dan Prinsip dari Manajemen Rekod. Dan sebelum ini, saya akan membahas tentang 4 poin penting. Yang pertama ada pengertian dari rekod, lalu ada nilai-nilai rekod, lalu ada pengertian dari manajemen rekod, dan yang terakhir adalah prinsip manajemen rekod. Poin pertama yaitu pengertian dari rekod. Rekod adalah sebuah informasi yang dicatat tanpa memperhatikan media atau karakteristiknya, yang diciptakan dan diterima serta digunakan dalam kegiatan operasional dalam organisasi. Nah, jadi rekod ini tuh ada beragam bentuk. Nah, contoh umum dari rekod adalah rekod tulisan. Nah, contoh dari rekod tulisan adalah surat dan memorandum, laporan, formulir, buku, dan biasanya ditulis di atas kertas. Adapun bentuk lain dari rekod adalah rekod lisan. Nah, rekod lisan ini berisi tentang suara manusia yang dapat disimpan di dalam kaset atau media lainnya. Rekod juga bisa disimpan dalam bentuk gambar hidup, contohnya seperti film, video, foto, dan mikrofilm. Nah, istilah rekod ini merupakan terjemahan dari kata records dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan sebutan arsip dinamis. Ada informasi tambahan, yaitu ada pula beberapa organisasi yang menggunakan istilah menjadi dokumen, bukan rekod atau arsip dinamis. Jadi itu ada beberapa sebuah organisasi yang menyebut rekod ini itu bukan rekod atau arsip dinamis, melainkan dengan sebutan dokumen. Nah, istilah dokumen juga digunakan di berbagai bidang kegiatan, baik dalam pidato atau dalam bidang teknis seperti hukum dan komputer. Pengertian dari dokumen dan rekod seringkali dianggap sama, walaupun sebenarnya tidak. Rekod dapat dibagi menjadi 2 tahap, yaitu rekod aktif dan rekod inaktif. Semua rekod mengandung informasi, tetapi tidak semua objek yang mengandung informasi merupakan rekod. Nah, ini adalah contoh dari rekod. Yang sebelah kiri adalah rekod aktif, dan di sebelah kanan adalah rekod inaktif. Rekod aktif adalah rekod yang sering kali kita butuhkan, sedangkan rekod inaktif adalah rekod yang jarang kali kita butuhkan. Poin selanjutnya adalah nilai rekod. Menurut Pursanto pada tahun 1900, beliau mengutip bahwa terdapat 6 nilai dari arsip atau rekod. Dan yang nilai pertama adalah nilai administrasi. Pengertian dari nilai administrasi adalah arsip yang bisa digunakan untuk proses penyelenggaraan kinerja dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Nah, yang kedua ada nilai hukum. Pengertian dari nilai hukum adalah sebuah arsip yang dapat digunakan untuk bahan serta alat untuk pembuktian pada suatu peristiwa atau kejadian hukum. Lalu, pengertian selanjutnya adalah arsip yang memiliki nilai kegunaan hukum merupakan segala keputusan yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan. Jadi nilai hukum rekod ini itu dapat digunakan sebagai alat pembuktian apabila kita mengalami suatu peristiwa atau kejadian hukum yang harus ditentukan oleh hakim di dalam pengadilan. Dan selanjutnya yang ketiga ada nilai keuangan. Pengertian dari nilai keuangan adalah sebuah arsip yang berhubungan dengan masalah keuangan. Lalu selanjutnya yang keempat ada nilai ilmiah. Pengertian dari nilai ilmiah adalah arsip yang dapat digunakan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. Yang kelima ada nilai pendidikan. Pengertian dari nilai pendidikan adalah sebuah arsip yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan dunia pendidikan atau arsip yang berisi tentang pendidikan. Dan yang terakhir adalah nilai dokumentasi. Arsip vital yang memiliki fungsi sebagai alat pengingat untuk selamanya. Jadi maksud dari nilai dokumentasi ini adalah sebuah arsip yang tidak ada jangka waktunya. Jadi tuh arsip ini tuh dibutuhkan untuk selamanya. Lalu
Poin selanjutnya adalah pengertian manajemen rekod. Manajemen rekod adalah operasional dan teknik yang berhubungan dengan perencanaan, pengantar, dan evaluasi dari sistem administratif sejak penciptaan dokumen hingga pemusnahan atau pemindahan pemindahan menjadi arsip. Nah, dapat kita simpulkan bahwa manajemen rekod adalah pendekatan terhadap sistem penciptaan, sistem distribusi, dan pemanfaatan, sistem pemeliharaan, dan sistem penyusutan rekod untuk memenuhi kebutuhan operasional, persyaratan, akuntabilitas, dan harapan masyarakat. Selanjutnya adalah poin prinsip manajemen rekod. Pada prinsip manajemen rekod diciptakan dan diterima dan digunakan untuk aktivitas bisnis sehingga dapat menjadi pendukung bisnis yang berisikan kelengkapan, peraturan lingkungan hidup, memberi akuntabilitas organisasi yang diciptakan dan dipelihara dengan otentik, reliable, hingga mudah dipergunakan serta memiliki integritas yang tinggi. Nah, adapun beberapa dari syarat agar prinsip manajemen rekod memenuhi kelengkapan pada program manajemen rekod. Yang pertama ada menentukan jenis dari rekod yang akan diciptakan pada setiap proses bisnis serta informasi apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi kelengkapan arsip. Lalu yang kedua ada memutuskan isi format dan struktur jenis rekod yang harus diciptakan. Dan yang ketiga ada menentukan metadata yang akan diciptakan dengan rekod sehingga bagaimana cara menjaga metadata tersebut agar selalu berhubungan satu sama lain. Pada dasarnya, setiap arsip memiliki nilai informasi. Hanya nilai informasi yang berbeda-beda. Banyak dari nilai rekod sangat berharga bagi setiap perusahaan, sehingga rekod selalu memerlukan tindakan pengamanan secara khusus. Nah, di sini saya akan menambahkan penjelasan dari keempat kategori nilai informasi, yaitu ada yang pertama, rekod sangat penting, ialah rekod yang dibutuhkan untuk menjalankan operasi perusahaan secara terus-menerus. Rekod seperti ini biasanya tidak dapat diganti dan bersifat tetap. Contohnya adalah rekod hukum, seperti akta pendirian perusahaan atau surat bukti kepemilikan dari harta yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang harus disimpan untuk jangka waktu yang panjang. Yang kedua, ada rekod penting. Rekod penting adalah rekod yang dapat membantu berjalannya operasi dalam bisnis perusahaan yang apabila rusak atau hancur dapat diganti, tapi membutuhkan biaya yang besar. Contohnya adalah rekod pegawai, rekod penjualan, rekod pajak, dan keuangan. Laporan-laporan atau korespondensi. Dan yang ketiga, ada rekod bermanfaat. Rekod bermanfaat adalah rekod yang bermanfaat untuk menjalankan suatu operasi bisnis atau sebuah perusahaan apabila rusak dapat diganti dengan biaya yang rendah. Contohnya adalah korespondensi umum. Contohnya seperti surat-surat, memorandum, dan faksimal, serta laporan dari bank. Dan yang terakhir adalah rekod tidak penting. Rekod tidak penting adalah rekod yang memiliki nilai yang dapat diprediksi setelah digunakan yang pertama dan harus dihilangkan setelah digunakan. Dan contoh dari rekod tidak penting ini adalah pengumuman terhadap karyawan, surat tanda terima, dan pesan telepon yang rutin. Nah, jadi keempat itu adalah nilai informasi yang perlu kita ketahui. Nah, berikutnya adalah berdasarkan dari jenis-jenisnya, rekod aktif dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu berdasarkan dari media penyimpanan, dari media penggunaan, dari tempat penggunaan, serta nilai dari rekodnya. Sekian presentasi mengenai nilai dan prinsip manajemen rekod. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau pemahaman mengenai mengenai materi tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.